Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan dari materi hukum pidana untuk mata kuliah PHI pada pertemuan kali ini. Melanjutkan materi hukum pidana pertemuan sebelumnya, sudah saya sampaikan apa yang menjadi capaian kompetensi dari pelajaran materi ini agar Anda mampu mengetahui dan memahami konsep dan teori dasar dari hukum pidana. Jadi untuk memahami mata kuliah hukum pidana. Jadi materi-materi saya jelaskan, sudah saya sampaikan juga apa itu hukum pidana. Hukum pidana itu seperangkat aturan yang memuat tentang peristiwa hukum di mana bagi pelanggarnya mendapat sanksi atau adanya sanksi pidana bagi penyelenggara atau pelanggar. Nah, cuman juga sudah saya sampaikan sumber hukum pidana, ada 3 sumber hukum pidana. Yang pertama adalah KUHP, yang kedua adalah undang-undang pidana di luar KUHP, yang ketiga undang-undang non pidana yang memuat ketentuan pidana, dan juga teori pemidanaan, dasar teori pemidanaan. Bila saya sampaikan ada teori absolut atau teori mutlak. Berikutnya adalah teori relatif, yang ketiga adalah teori gabungan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang delik atau peristiwa pidana. Delik atau tindak pidana itu adalah suatu rangkaian perbuatan yang dapat dihukum. Artinya, sekalipun memenuhi unsur, tapi ternyata ada dasar pembenar atau penghapus pidana. Misalnya orang gila bunuh orang, maka perbuatannya adalah delik, tapi yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sekalipun perbuatannya itu adalah delik, tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena dalam untuk memahami delik di sini, menganggap sesuatu delik atau bukan, ada 2 unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan perbuatannya. Artinya perbuatan itu diatur atau tidak dalam undang-undang, memenuhi unsur pasal dalam undang-undang atau tidak. Nah, ini unsur objektifnya. Yang kedua adalah unsur subjektif. Unsur subjektif di sini adalah perbuatan seorang yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Ini sifatnya mengutamakan adanya pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini unsur subjektif menunjukkan pada pelakunya, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak si pelaku. Si pelakunya melakukan perbuatan itu dengan kesalahan atau tidak. Misalnya harus ditembak mati orang, tapi tidak dengan kesalahan karena ada perintah jabatan di situ. Orang gila sekalipun dia telah membunuh orang lain, misalnya orang gila, tetapi dia tidak dapat dipersalahkan karena orang gila itu masuk dalam dasar penghapus pasal 44 KUHP, dasar penghapus pidana. Ini pengertian delik dan unsur-unsur dari delik atau tindak pidana. Selanjutnya, syarat pelaku dalam unsur subjektif. Adalah bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf seperti gila tadi, sebelum dewasa atau mencukup umur, dan di bawah pengampuan itu anak di bawah umur. Jadi syarat pelaku itu dalam unsur harus bertanggung jawab, mampu bertanggung jawab. Kemarin sudah saya sampaikan juga atau subjek hukum. Subjek hukum itu salah satunya adalah orang perorangan. Dalam hal ini kalau dalam pidana itu ya pelaku tindak pidana itu adalah subjek hukum pidana.
Adapun syarat tentang perbuatan, sini coba kita lihat unsur objektifnya. Satu, memenuhi unsur dalam undang-undang. Unsur dalam undang-undang itu terpenuhi, misalnya barang siapa mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, seluruhnya atau sebagian, ini pasal 362. Unsurnya ada unsur barang siapa, unsur mengambil barang milik orang lain, terus milik orang lain seluruhnya atau sebagian, terus unsur secara melawan hukum. Nah, itu unsur-unsurnya. Jadi artinya jika orang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang ada dalam peraturan perundang-undangan, maka ini yang sudah dianggap memenuhi syarat itu dapat dipidana. Sama. Yang kedua, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Untuk melawan hukum di sini pastinya tidak ada kewenangan dia untuk melakukan perbuatan itu, bertentangan dengan hak orang lain, terus juga bertentangan dengan kewajiban dia sebagai pelaku. Ini perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Terus syarat yang ketiga itu tidak adanya alasan pembenar. Pembenar ini misalnya perintah undang-undang, untuk tembak mati tadi, bunuh orang, terus juga polisi jika menangkap orang melakukan penahanan untuk menambah kemerdekaan, tapi ada perintah undang-undang dan perintah jabatan 50 dan pasal 51 KUHP. Ini tidak ada alasan perbuatannya. Terus perbuatan tersebut tidak ada alasan pembenar. Berikutnya adalah opermah daya paksa, tidak dalam keadaan daya paksa. Daya paksa ini artinya dia tidak bisa menghindari untuk tidak melakukan perbuatan itu. Tidak ada cara lain selain melakukan perbuatan itu. Jadi benturan kepentingan yang bersangkutan dengan kepentingan orang lain. Ini bisa opermah paksa dari pengaruh alam. Jadi dia tidak dapat dipersalahkan. Contoh, kuasa muda-mudi yang pernah saya ceritakan, terapung di salah satu pelampung, kapal pecah, kapal meledak misalnya, dia terapung di salah satu pelampung, kemudian muda-mudi tadi berpegangan pada pelampung, dan pelampung hanya bisa untuk menampung satu orang, kemudian salah satunya mengorbankan temannya untuk rebutan pelampung, hingga temannya mati tenggelam. Saya paksa, dia tidak dapat dipidana sekalipun sudah mengakibatkan matinya orang lain, pembunuhan. Terus keadaan terpaksa, notware. Nah, keadaan terpaksa ini digunakan pada serangan manusia. Kalau opermah itu keadaan atau faktor alam. Nah, untuk notware ini masuk dari ketentuan keadaan terpaksa, keadaan terpaksa. Salah satu keadaan terpaksa itu harus ada serangan. Nah, serangan itu sifatnya mendadak, terus mengancam secara langsung, bertentangan dengan hukum. Ini syarat serangannya. Terus yang syarat yang kedua, untuk keadaan terpaksa, untuk serangan yang diperlukan pembelaan, syarat pembelaannya itu harus benar-benar diperlukan, tidak ada cara lain. Dan yang kedua adalah seimbang kepentingan hukum yang dibela dan dilanggar. Nah, seimbang kepentingan hukumnya. Ini teori berat lawan nih. Jadi artinya harus seimbang. Pukul sekali kemudian balas 10 kali hingga yang bersangkutan koma, berarti ini syarat ini tidak terpenuhi seimbangnya. Artinya tetap dapat dipersalahkan. Masuk dalam kategori keadaan terpaksa, masuk dalam kategori keadaan terpaksa, tapi keadaan terpaksa yang melampaui batas hingga tetap dapat dipidana. Nah, ini syarat keadaan terpaksa. Berikutnya dari cara penuntutan delik. Nah, delik ini dilihat dari cara penuntutannya dibagi dalam dua bentuk, ada dua klasifikasi, ada delik aduan dan delik biasa. Nah, delik aduan ini dasar dapat dituntutnya ya pengaduan. Nah, pengaduan ini subjek-subjeknya subjek tertentu untuk pengadu, subjek pengadunya. Korban maka keluarga korban. Ini delik aduan. Delik yang didasari pada pengaduan dari pihak korban agar terjadi penindakan. Nah, syarat penuntutannya harus ada aduan untuk delik aduan. Jika tidak ada pengaduan, maka tidak dapat dituntut. Sementara kalau delik biasa ini tindak pidana yang akan dilakukan penuntutan itu tanpa adanya pengaduan. Tapi ini biasanya berasal dari tertangkap tangan ataupun adanya laporan. Nah, kalau laporan ini beda laporan dengan aduan. Kalau pengaduan ada pada delik aduan, laporan ada pada delik biasa. Bedanya apa? Bedanya kalau laporan itu subjeknya siapa saja. Kalau delik aduan tadi pengadunya, subjek pengadunya itu
Tentu, orang tertentu. Terus kalau delik aduan itu dapat dicabut, sementara kalau delik biasa tidak dapat dicabut. Jadi Anda sebagai anak hukum harus bisa membedakan antara aduan dengan laporan. Dan delik aduan itu ada delik aduan itu pengaduan, delik biasa itu artinya laporan atau kata-kata. Itu perbedaan klasifikasi jadi cara penuntutannya. Terus percobaan sekarang kita bahas. Percobaan di sini adalah dalam bahasa Belanda kita dengan istilah fogging. Jadi percobaan ini bukanlah delik sebenarnya, tapi perluasan dari makna delik. Karena pengertian percobaan itu tidak ada secara tersirat, secara tersurat dalam itu tidak ada percobaan itu apa. Tapi hanya memuat syarat-syaratnya saja. Suatu perbuatan itu dianggap sebagai percobaan jika memenuhi 3 syarat. Jadi percobaan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah fogging. Dasar hukumnya pasal 53 KUHP. Nah, jadi percobaan melakukan suatu tindak pidana yang sudah dimulai, dilakukan, dan terjadi, tetapi tidak tujuan karena pengaruh dari luar diri pelaku. Jadi suatu perbuatan sudah ada permulaan, tapi tujuannya tidak tercapai. Karena apa? Karena pengaruh dari luar diri pelaku. Tapi kalau pengaruhnya dari dalam diri pelaku, Pak, apakah itu masuk kategori percobaan? Tidak. Itu bukan kategori percobaan. Itu kan kategori percobaan dalam KUHP. Tapi kalau dalam bahasa awam ya bisa saja dianggap itu sebagai percobaan. Tapi dalam KUHP itu dia tidak masuk kategori percobaan. Karena batalnya atau tidak tercapainya tujuan itu faktornya dari luar diri pelaku, bukan dari diri pelaku. Nah, adapun syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya adalah adanya kehendak untuk melakukan kejahatan, adanya kehendak untuk melakukan kejahatan, niat sudah ada. Terus kehendak telah terwujud dalam suatu kegiatan, artinya sudah ada permulaan kegiatan, sudah ada permulaan kegiatan. Terus karena yang telah selesai, tetapi tidak tercapai tujuan yang dihendaki, misalnya nembak orang, tiba-tiba pelurunya meleset mengenai pundak, tidak mengenai ke jantungnya atau tidak mengenai kepalanya, tapi mengenai pundaknya misalnya. Itu bisa dianggap sebagai percobaan pembunuhan. Nah, terus dalam KUHP tadi pasal 53 percobaan, nah yang diancam pidana itu adalah percobaan kejahatan. Tapi kalau percobaan pelanggaran tidak dapat pidana. Dalam KUHP itu ada pelanggaran, ada kejahatan. Nah, sistematika KUHP itu terdiri dari 3 buku sistematikanya. Kalau 4 buku, KUHP itu ada 3 buku, 1 ketentuan umum, 2 kejahatan, 3 pelanggaran. Jadi beda antara kejahatan dengan pelanggaran dalam KUHP. Jadi kalau pelanggaran percobaannya tidak dipidana, tapi kalau kejahatan percobaannya dipidana. Dan ancaman pidananya bagaimana terhadap percobaan? Pidana terhadap tindak pidana terhadap percobaan kejahatan, ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman pidana pokok. Dikurangi sepertiga ancaman pidana pokok. Misalnya kalau ancaman pidananya 12 tahun, maka dikurangi sepertiga, berarti dikurangi 4 tahun, jadi kenanya 8 tahun. Ancamannya 8 tahun. Ini sanksinya. Jadi sanksinya kalau penjatuhan sanksi tentang percobaan itu dikurangi sepertiga dari ancaman pidana pokok. Kenapa percobaan ini dipidana? Karena tujuan tidak tercapai karena sudah merugikan atau mengancam kepentingan hukum korban, calon korban. Mengancam kepentingan hukum calon korban. Nanti kalau dia sudah mengambil mata kuliah hukum pidana, jika masih ketemu saya dosennya, akan saya klasifikasikan lagi ada beberapa bentuk percobaan. Dan syarat-syarat percobaan itu juga yang dipidana itu percobaan yang bagaimana. Ini ada beberapa teori. Ada beberapa teori dalam hukum pidana yang berhubungan dengan percobaan, tidak sempurnanya alat, kurang sempurnanya alat, terus juga sempurnanya objek, kurang sempurnanya objek. Itu yang ada untuk menentukan dia dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Jadi dari teori percobaan. Lanjut, sekarang penyertaan. Untuk penyertaan ini apa? Penyertaan ini adalah tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu. Dalam bahasa Belanda dengan istilah delnemi.
perbuatan pidana yang pelakunya lebih dari satu. Nah, dalam percobaan ini diatur pada pasal 55. Dalam pasal 55 itu percobaan itu ada 4 klasifikasi pelaku. Ada pelaku sendiri, dader, orang yang menyuruh melakukan, downflagger, orang yang turut serta itu media flagger, terus orang yang membujuk atau menganjurkan itu dikenal dengan unsur locker. Itu nanti di hukum pidana itu akan dijelas secara detail juga ini. Pelaku itu siapa, menyuruh melakukan itu apa, perbedaannya menyuruh melakukan dengan membujuk melakukan apa, orang turut serta itu apa. Itu masuk kategori pelaku atau pembuat pasal 55 KUHP. Sementara klasifikasi umumnya penyertaan ini dibagi dalam dua. Pertama adalah pelaku itu sendiri atau pembuat atau pelaku. Yang kedua, klasifikasi umumnya ada pembantu pasal 56 KUHP. Nah, kalau pelaku tadi ya dibagi dalam 4 klasifikasi. Nah, sementara kalau pembantu dibagi dalam 3 klasifikasi. Yang pertama pembantu saat kejahatan, pelaku kejahatan. Yang kedua itu membantu sebelum kejahatan. Yang ketiga itu pembantu setelah kejahatan dilakukan. Nah, untuk pembantu yang ketiga ini tidak masuk dalam lingkup pasal 56. Dia tidak masuk dalam lingkup pasal 56, tapi penyertaannya berdiri sendiri. Penyertaannya berdiri sendiri dan ada pasal tersendiri. Pasal 221 biasanya itu menyembunyikan orang lain, menghalangi proses penyelidikan dan sebagainya. Pasal 221 KUHP kalau nggak salah nanti dicek pasti ralat kalau salah. Nih, jadi kalau itu hanya poin 1 dan poin 2 pembantu saat kejahatan saja dan sebelum kejahatan. Hukum pidana kita tidak mengenal pelaku setelah kejahatan, penyerta pembantu setelah kejahatan. Pembantu setelah kejahatan tidak ada dalam hukum pidana dalam pasal 56, dalam pasal 56, tapi pasalnya berdiri sendiri dia. Pasalnya berdiri sendiri. Nah, untuk banyak nanti teori akan dikupas tuntas, ada penyertaan mutlak perlu, ada penyertaan berdiri sendiri. Nah, ini penyertaan berdiri sendiri atau kalau penyertaan mutlak perlu itu banyak contohnya delik zina, delik perkelahian tanding itu juga betul penyertaan pelaku. Jadi pertanggungjawaban pidana pelaku yang satu tergantung pada pelaku yang lain. Kalau penyertaan pasal 55 ini enggak, ini berdiri sendiri masing-masing. Jadi tetap dipersalahkan. Kalau yang tadi tidak berdiri sendiri. Contoh delik zina tidak akan kalau pelaku yang satu tidak dipidana maka tidak dipidana juga pelaku yang lain. Contoh misalnya pasangannya, pelapornya atau kalau suami atau istrinya tidak dihukum, maka peminor dan pelapor itu tidak dihukum. Itu contohnya. Itu pernyataan mutlak perlu. Tapi kalau ini penyataannya berdiri sendiri. Pernyataan yang berdiri sendiri. Dan ini 55 KUHP. Jenis subjek pelaku tindak pidana secara umum menurut doktrin. Nah, itu sudah ada plagen, downplagen, medioplagen, dilakukan. Dan juga kapasitas perbedaannya apa, terdownplagen dengan tapi ada sudah saya sampaikan sebagai materi dasar, konsep dasarnya. Kalau Anda ngambil mata kuliah hukum pidana, ketemu dengan materi penyertaan. Selanjutnya ada juga residip. Residip ini adalah pengulangan pidana. Pengulangan pidana. Orang yang melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan telah dihukum dan telah menjalani kemudian melakukan tindak pidana lagi atau tindak kejahatan lagi. Dia melakukan kejahatan, kemudian disidang, masuk penjara, menjalani misalnya 8 tahun, kemudian bebas. Setelah bebas, dia melakukan kejahatan lagi. Baru beberapa hari keluar, dia melakukan kejahatan lagi. Ini residip. Pengulangan pidana. Nah, tadi ada juga perbedaan dengan itu residip dengan konkursus namanya. Ada konkursus itu pengulangan juga. Tapi kalau konkursus itu pengulangan pidana yang belum satu pun dipidana. Nah, tapi kalau residip ini pengulangan pidana yang sudah ada salah satu perbuatan pertamanya yang dipidana. Nah, ancaman pidananya bagaimana untuk pemberatan pidananya residip? Ada residip ini ditambah 1/3. Kalau percobaan tadi dikurangi 1/3.
Hukuman yang dijatuhkan itu lebih berat. Dasar hukumnya pasal berapa? Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Ini dasar hukum dari residip. Jadi residip ini perbuatan pidana, perbuatannya orangnya residivis. Mungkin tadi Anda sering dengar ada bahasa residivis. Nah, residivis itu menyebut ini residip. Jadi residivis itu orang yang mengulangi tindak pidana. Residip adalah pengulangan tindak pidana. Nah, ini sistematika KUHP dari ketentuan umum dari pasal 1 sampai pasal 103. Terus buku 2 itu tentang tindak pidana kejahatan, pasal 114 sampai 488. Buku 3 tentang tindak kejahatan, pasal 489 sampai 569. Nah, ada juga satu materi yang tadi, konkursus. Apa konkursus itu? Nah, nanti materi tambahan. Konkursus itu adalah perbuatan pidana atau pengulangan perbuatan pidana yang perbuatan pidananya penggabungan atau penggabungan. Misalnya begini, hari ini dia membunuh, besok dia memperkosa, besoknya lagi dia melakukan perampokan, besoknya lagi dia melakukan penganiayaan. Berarti sudah 4 tindak pidana. Tapi belum satu pun yang dihukum. Maka cara prosesnya bagaimana? Cara prosesnya ketika dia tertangkap, maka ada berapa bentuk dari konkursus itu, gabungan tindak pidana. Ada konkursus realis, nanti konkursus idealis, dan perbuatan berlanjut. Nah, itu nanti akan dibahas secara detail di materi hukum pidana. Tapi Anda sudah saya sampaikan dasar dari konkursus itu. Jadi konkursus itu gabungan tindak pidana. Melakukan satu perbuatan tapi banyak pasal terlanggar. Nah, itu konkursus juga. Nah, bagaimana cara pemidanaannya? Cara pemidanaannya diambil yang paling berat. Nah, kemudian kalau melakukan kejahatan yang banyak lebih dari satu dalam beda rangkaian perbuatan dan belum satu pun perbuatannya dipidana, bagaimana cara ancaman pidananya? Diambil salah satu yang paling berat kemudian ditambah sepertiga. Ini konkursusnya konkursus realis. Kalau yang tadi berbuat satu perbuatan tapi banyak pasal terlanggar. Nah, itu konkursusnya konkursus idealis. Diambil satu saja yang paling berat. Contoh misalnya, nembak orang yang ada dalam mobil, tembak kaca mobil pecah, satu pasal, merusak barang milik orang lain. Kemudian pelurunya kena si korban, korbannya mati, maka sudah 2 pasal, pembunuhan dan perusakan barang milik orang lain. Maka bagaimana cara pengancamannya, penyelesaiannya? Diambil yang paling berat saja. Nah, sekali berbuat banyak pasal terlanggar, jadi paling berat saja. Idealis. Sementara kalau konkursus realis, dalam beda rangkaian, hari ini dia membunuh, minggu depan dia memperkosa, minggu depannya lagi dia melakukan perampokan, dan 1 bulan itu 5 kejahatan yang dilakukan, maka bagaimana cara pengancamannya? Diambil paling berat dan ditambah sepertiga. Ini konkursus realis, dikenal dengan istilah konkursus realis. Kalau perbuatan berlanjut bagaimana? Perbuatan lanjut, satu perbuatan jenis, kalau dalam KUHP itu maksudnya sejenis, diambil satu saja. Diambil satu saja. Misal begini, dia bekerja di bengkel. Kemudian pengen punya sepeda, dia nyolongnya nyicil karena dia kerja di bengkel, dia korupsi tapi nyolong dari toko bosnya. Yang diambil pertama ban, hari pertama, hari kedua peleknya, pelek depan, hari ketiga pelek belakang, hari keempat setirnya, hari kelima dudukan sepedanya, terus gitu hingga 20 kali mencuri, kemudian sepedanya dirakit di rumah, maka dia 20 kali mencuri. Nah, itu masuk kategori perbuatan berlanjut. Ancaman pidananya bagaimana? Itu mencuri terus. Apakah ditambah? Enggak. Tapi cukup diambil satu saja. Itu termasuk kategori perbuatan berlanjut. Contohnya seperti itu. Jadi klasifikasi dari ya konkursus idealis, konkursus realis, dan perbuatan berlanjut. Mungkin itu saja, saya rasa cukup itu saja untuk materi tambahan dari hukum pidana. Nah, kalau ada pertanyaan nanti kita tanyakan di pertemuan offline, muka, jadi kita diskusikan. Silakan dipelajari dan dicari referensi lainnya untuk memperkaya penakimuan Anda. Saya rasa cukup, tidak kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.